بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام حفظكم الله. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dimana kita masih bisa berkumpul. Masya Allah, Alhamdulillah, qadar Allah ma syafa'ala. Kemarin saya sakit, ya, yang dimana sakitnya ya merujuk kepada virus tersebut gitu ya. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah fit, sudah sehat gitu. Jadi kita bisa menelaah kitab dari Kitab Tauhid karangannya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwatal kiram hafizahumullah, kita lanjutkan pembahasan ya kitab Tauhid karangannya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemarin masuk ke dalam bab pertama ya, dan sekarang masuk ke dalam bab kedua ya. Bab kedua. Ya. Di sini menerangkan bab yang kedua, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Di dalam kitab ini disebutkan bab bayan fadl tauhid wa ma yakfuru min adz-dzunub. Bab ya yang menerangkan keistimewaan atau keutamaan mengenai tauhid wa ma yakfuru min adz-dzunub, ya, dan dosa-dosa yang memang diampuni. Seperti itu ikhwatul kiram hafizahumullah. Ya. Saya ringkas-ringkas saja ya. Soalnya di sini banyak pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang memang tidak mencampur adukkan keimanan mereka ya, antara keimanan dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya, dan mereka mendapatkan ya keamanan dan juga petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ketahui ikhwatul kiram hafizahumullah, zaman dahulu para sahabat ya mengerti ya, tidak terlalu paham apa yang dimaksud dengan bidzulmin ya,
tidak terlalu paham apa yang dimaksud dengan lam yalbisu imanahum, ya, mencampur adukkan keimanannya, ya, dengan kezalimannya. Dan mereka berpendapat, para sahabat, bahwasanya kezaliman yang dimaksud adalah melakukan zalim yang memang berkaitan dengan dirinya. Zalimun li nafsi, mengenai tentang kezaliman dirinya. Baik itu dia bermaksiat, baik itu dia berbuat fasik, ya. Itu yang dimaksud. Tapi ya, kita lihat di dalam kitab qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang memang beriman, yang memang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sahabah, dan sahabat berkata, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dzalika asy-syirk, yang dimaksud kezaliman, ya, yang mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah yaitu kesyirikan, ya, yaitu kesyirikan, seperti itu, ya. Alam tasma'u qaulal 'abdus salih, bukankah dahulu orang saleh, ya, berkata sebelum ini, maksudnya Nabi SAW lagi berbicara dengan para sahabat, seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alam tasma'u qaulal 'abdus salih, bukankah kalian, ya, mendengar perkataan dari orang saleh terdahulu, ya, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun 'adzim, bahwa sesungguhnya kezaliman, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Seperti itu, ya. Kalau misalkan kita mengetahui, ikhwatul kiram hafizakumullah, sebelum ayat yang innasyirka la dzulmun 'adzim itu, Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku. Ini pesan dari Luqman, ikhwatul kiram hafizakumullah, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ada tandingannya Allah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya inna syirka la dzulmun 'adzim, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Gitu. Maka ikhwatul kiram hafizakumullah, saya terkadang ambigu, ya, dan saya nggak tahu itu dalil dari mana mengenai tentang kalau misalkan istri mengandung, gitu ya, harus membaca surat Yusuf biar katanya ganteng, kira-kira kayak gitu. Loh, ganteng itu hanya sementara, ikhwan, ya. Dan ganteng itu relatif, ya. Baiknya membaca surat Luqman, gitu. Di situ ada pesan-pesan yang memang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita, yang mewasiatkan kita mengenai tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu, ikhwatul kiram hafizakumullah. Ikhwatul kiram hafizakumullah, kita lanjutkan, ya. Ini berkaitan mengenai tentang pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Falamma ashkala 'alaihim al-marad bi dhulmin, ya. Tatkala memang para sahabat menyatakan bahwasanya kirain ini yang dimaksud kezaliman ini adalah apa? Zalim li nafsi.
Fadhunnu anna zalim nafsi dakhilun fi. Yang dimaksud kezaliman yang dimaksud itu adalah kezaliman diri sendiri. Makanya itu yang dimaksud, yang mereka maksud seperti itu. Wa anna man zalima nafsahu ay zalima kana lam yakun aminan wala muhtadiyan. Ya. Yang dimaksud adalah kezaliman secara zalim kepada dirinya, ay zalim kana lam yakun aminan wala muhtadiyan. Yang dimana kezaliman tersebut tidak bakalan yaitu mendapatkan keamanan wala muhtadiyan, dan juga tidak mendapatkan apa ikhwatan, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ajabahum salawatullahi wa salamu alaihi. Itu adalah jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi anna zalim rafa'u lil amni wal hidayah ala itlaq wa syirk, bahwa sesungguhnya kezaliman yang dimaksud adalah menghilangkan darinya keamanan wal hidayah ala itlaq wa syirk, menghilangkan keamanan dan juga hidayah secara mutlak, yaitu kesyirikan. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, seseorang tatkala dia zalim terhadap dirinya, zalim kepada orang lain, itu masih ada yang namanya wal amni wal hidayah, keamanan dan juga petunjuk yang Allah berikan. Akan tetapi yang menghilangkan secara mutlak, baik itu keamanan maupun juga petunjuk secara mutlak, yaitu kesyirikan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya zalim yang dimaksud adalah bentuknya kesyirikan. Jadi kezaliman itu ada tiga ikhwan. Yang pertama zalimun li nafsi, zalimun lil ibad. Apa itu? Lil ibad artinya zalim terhadap orang lain. Zalimun asyirk. Dan juga zalim yang dimaksud adalah kesyirikan, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim yang dimaksud, zalim yang memang tadi saya katakan bahwasanya dia tidak secara mutlak, zalim tersebut tidak secara mutlak mengeluarkan dirinya dari keamanan dan juga hidayah. Pasti Allah berikan hidayah. Akan tetapi ikhwatal kiram hafizahumullah, tatkala memang dia mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan secara mutlak hidayah dan juga petunjuk dan juga keamanan, keamanan seperti itu. Wa tadhkuru hafizakumullah. Wa hadza wallahi, ini demi Allah, kata Ibnu Qayyim, huwal jawab alladhi yashfi lil alil wa yarwi al ghalil. Sesungguhnya jawaban yang Nabi sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam katakan ikhwatan, yaitu jawaban yang memang menyembuhkan hati, wa yarwi al ghalil, dan juga menyembuhkan kelaparan akan luasnya ilmu. Kirain yang memang sahabat katakan, yang memang sahabat deskripsikan yang ada di kepalanya itu bahwasanya zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya. Akan tetapi yang dimaksud huwa asyirk, yaitu kesyirikan. Fa inna
sesungguhnya kezaliman ya secara mutlak huwa asyirk, yaitu kesyirikan. Alladhi huwa ya wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Akan tetapi ya yang dimaksud adalah kezaliman yang dimaksud secara mutlak ya. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Ya, tidak menempatkan ibadah sesuai dengan definisinya. Ya. Ikhwatul kiram hafizakumullah, sesungguhnya kalau misalkan memang menempatkan pada tempatnya berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika memang tidak menempatkan ya, ibadah tersebut tidak sesuai ya, dengan yang didefinisikan, bahwasanya ibadah tersebut ya fi ghairi mawdi'iha, tidak sesuai dengan apa yang memang ditempatkan ya. Contohnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi beribadah kepada Rasulullah SAW ya, sholat menghadap makamnya Nabi SAW. Ada itu ada ikhwan. Tapi dia tidak mau sholatnya di dalam, tapi di luar cari tempat gitu ya yang memang menghadap kiblatnya itu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini ibadah yang memang tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, karena ibadah yang dimaksud adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Beribadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatan. Ya. Ada lagi kepada yang kemarin kita sudah bahas ya. Qawaidul arba'. Di situ memang ada pelencingan ibadah, seperti ibadah kepada malaikat, seperti ibadah kepada nabi dan rasul, ya, ibadah kepada asydar wal ahjar, kepada batu dan juga kepada pohon, ya, kepada orang-orang yang saleh, pada orang-orang yang saleh. Sedangkan orang-orang yang saleh bertaqarrub, ya, mendekatkan diri, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun juga Tuhannya dan mengharapkan ridha Tuhannya, dan mereka takut orang-orang saleh tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amn wal huda matlub. Sesungguhnya keimanan dan juga petunjuk secara mutlak. Wal amn fid dunya wal akhirah, yang dimaksud ya keamanan yaitu keamanan yang sifatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, yang memang orang-orang tidak mencampur adukkan keimanan mereka ya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan yang dimaksud. Wal huda ila siratil mustaqim, ya, dan petunjuk yaitu petunjuk yang memang menjadikan petunjuk tersebut merujuk kepada siratal mustaqim, jalan yang memang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun mereka, orang-orang yang memang mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali ikhwatul kiram dalam sehari kita membaca surah Al-Fatihah pada saat salat kita? Di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk yang lurus kepada diri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu semuanya doa. Dan jangan disangka ikhwatul kiram hafizakumullah, pada saat kita membaca surah Al-Fatihah
Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menjawab setiap ayat demi ayat yang ada pada saat kita membaca surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza bainal 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah perjanjian antara diriku dengan hambaku. Wa li'abdi ma sa'al. Apa yang diminta oleh hambaku, aku akan jawab semuanya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku sedang memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, dan hambaku memujiku lagi. Allah selalu menjawab setiap pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Makanya bukan jangan enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita salat. Kalau bisa dibilang zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Taha, "Innani anallahu la ilaha illahu ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Bahwa sesungguhnya salat itu adalah bagian zikir, az-zikr. Maka setiap zikir yang diucapkan oleh kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Masyaallah. Pada saat kita membaca alhamdulillah, 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 jangan disangka Allah enggak jawab, ikhwatan. Tapi Allah jawab. Seperti itu, ikhwatan kiram, hafizahumullah. Ya, wal huda ila shiratal mustaqim. Maksud al-huda, petunjuk, ila shiratil mustaqim, yaitu petunjuk jalan yang memang lurus. Fadzalimul matlub tamman, kezaliman yang memang mutlak, dan kezaliman itu secara sempurna, raf'ul lil amni wal huda al-matlub tamman. Mereka dihilangkan keamanan dan juga apa, ikhwatan? Dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wala yamna'u dzalika an yakuna matlub zalim mani'an min matlub lil amni. Maka hilang semua secara mutlak, baik itu keimanan dan juga keamanan dan juga matlub huda, secara mutlak tunjuk. Kata Syekh mengatakan, "Fatammalaha fal matlubu lil matlub." Sesungguhnya yang mutlak sifatnya mutlak, kata Ibnu Qayyim. Wa hassatu lil hassah, dan sesungguhnya yang bagian itu sifatnya bagian. Intaha mulakhasan. Selesai pembicaraan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan fal mutlaqu lil mutlaq? Bahwa sesungguhnya sifatnya yang mutlak itu pasti mutlak. Kalau misalkan antum berbuat kesyirikan, maka ganjarannya pun juga besar, mutlak juga gitu. Tapi kalau misalkan memang yang bagian sifatnya itu bagian, misalkan antum hanya berbuat kezaliman yang sifatnya zalim terhadap diri sendiri atau zalim kepada orang lain, antum tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan antum tetap mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwatan, hafizahumullah. Jadi perlu kita simpulkan bahwasanya kezaliman itu ada berapa? Ada
Yang pertama, zalim nafsi. Zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Dan yang ketiga yaitu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya mutlak zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak menempatkan ya, sesuai dengan tempatnya. Yang dimaksud adalah peribadatan ya. Yang dimaksud adalah peribadatan. Seperti itu. Ikhwatul kiram hafizakumullah. Udah pada pintar ya, Masya Allah. Nanti kita bikin imtihan aja, bikin ulangan. Ya, kita lanjutkan ya, dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata ya, si penulis buku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. Ya, kita terjemahkan pelan-pelan ya ikhwata. Ya, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata Nabi sallallahu ala alihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah, ya, barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah wahdah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, ya, dan tidak menyekutukannya, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ya, dan Muhammad sallallahu ala alihi wasallam abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan juga utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa yaitu hamba Allah dan juga apa? Wa rasuluh, dan juga rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, ya, dan Isa adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ila Maryam wa ruhun min, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Maryam, ya, wal jannatu haqqun, dan jannah surga itu benar adanya, ya. Wan nar haqqun, dan sesungguhnya neraka itu benar. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad SAW, orang yang enggak pernah bohong. Maka orang-orang, ya, di luar dari agama Islam, mereka tidak percaya yang namanya kehidupan akhirat. Makanya ada yang dibakar, Masya Allah, ya, aneh-aneh. Hartanya dikubur. Karena sesungguhnya pada saat dia bertemu yang dianggap dengan Tuhannya,
harta-harta yang mereka punyai itu yang nantinya bentuk amal soleh mereka. Kira-kira kayak gitu. Sedangkan harta istri kita, ya, jabatan, semua kita tinggalkan. Yang nanti menjadi persaksian kita adalah diri kita, amal soleh kita. Seperti itu, ikhwatal karam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya baik itu dia laki-laki, perempuan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, maupun yang memang middle, mereka pasti mati, dan kita tidak tahu kematian itu kapan menjemput kita. Baik setelah nanti kajian, wallahu a'lam, hanya Allah yang mau, dan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan memang kita tahu batas umur kita misalkan 50 tahun, dan kita tahu itu, ya udahlah, ntar aja lah, tunggu 40 tahun. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan umur kita, dan kita disuruh beramal saleh. Dan gak menjamin, ikhwatan, antum baik hari ini, besok bagaimana? Gak ada yang menjamin. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna a'malu bil khawatimah. Sesungguhnya niat seseorang itu tergantung di akhirnya. Pasti di akhirnya, gak di awalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat endingnya seperti apa sih orang tersebut. Kayak gitu, ya. Dan jangan sampai pada saat akhir hayat kita, ikhwah, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa'iyadu billah. Jangan sampai, ikhwah. Maka tetap berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, tentunya. Karena orang-orang salaf, ya, orang-orang terdahulu, ya, kata Nabi SAW, yang kita maksud orang salaf itu adalah orang-orang terdahulu adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairan nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sesungguhnya manusia, ya, di zamanku ini qarni, generasi emas di zaman itu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian dari zamannya ini. Thumma alladhina yalunahum, kemudian dari zamannya itu. Maksudnya apa? Tabi'in, tabi'un at-tabi'in. Maka kita ikuti jalan-jalan para sahabat, ya, para orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatan, hafizahumullah. Ya. Ya. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ala ma kana min al-amal, sesuai amal perbuatannya mereka, sesuai amal perbuatannya mereka. Ya, ikhwatal kiram hafizahumullah. Syarah, ya, bahwa sesungguhnya di sini dikatakan biar antum pun juga mengetahui siapa sih Ubadah bin Samit. Kira-kira begitu. Ya. Kata Syekh mengatakan bahwasanya Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abu Walid Ahadun Naqabah Badriyun Mashhur, ya, mata birramlata sanata 40 wa 30.
walahu athnatan wa sab'una sanah wa qila 'ash ila khalafat Muawiyah. Ya, bahwa sesungguhnya yang meriwayatkan hadis ini ya Ubadah bin Samit, yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Qais Al-Ansari. Berarti kita harus tahu bahwasanya dia orang Ansar. Al-Khazraji, dari suku Khazraj, ya, dari suku Khazraj. Abul Walid, kunyahnya, ya, biasa orang terdahulu punya kunyahnya. Abul Walid namanya, ya. Ahadun Naqabah, orang-orang yang memang pertama kali naqib, ya. Badriyun masyhur, dan dia termasuk yaitu orang ya yang memang masuk ke dalam peperangan perang Badar. Dan masyhur mungkin kita sudah tahu ya arti dari masyhur ya. Arif artinya terkenal. Ya. Dan dia termasuk salah satu tentara dari Nabi SAW. Ya. Mata birramlata sanata 40 wa 30. Ya. Dan beliau ya meninggal ya 34 Hijriyah, di tahun 34 Hijriyah. Walahu thnatan wa sab'una sanah, ya. Dan umur beliau ya, yaitu 72 tahun. Seperti itu ya ikhwatan. Hafizahullah. Ya. Kita lanjutkan ikhwatan kiram hafizahullah. Qaulahu man syahida an la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan man syahida, orang siapa yang memang bersaksi syahida la ilaha illallah, ya, ai man takallama biha 'arifan li ma'naha. 'Arifan li ma'naha. Ya. Siapapun yang memang berucap ya, mengatakan 'arifan li ma'naha, yang memang mereka mengerti maksud dari artinya, maknanya. Dan dia harus mengerti ya, maknanya. 'Amilan bimuqtadaha, dan juga mengamalkan setiap konsekuensinya. Ya, man syahida la ilaha illallah. Ya, batinan wa zahir, sesuai dengan batin dan juga zahirnya. Ya. Fala budda fi syahadatain min al-ilmi wal yaqin wal 'amal bimadlulahuma. Ya. Maka yang dimaksud dengan syahadatain, dia berucap ya dua kalimat syahadat, minal ilmi, dengan ilmu, wal yaqin, dengan keyakinan, ya, wal amal, dan juga perbuatannya. Ya. Kama qala ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa-nya itu termasuk fa taukid, artinya cepat. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Muhammad ya, ayat ke-19. Ayat ke-19. Wa qawluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, surah Az-Zukhruf, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ya, tidak mensyahida, barang siapa yang memang tidak
dia bersaksi secara benar. Ya. Barang siapa yang memang tidak bersaksi secara benar, ya, bil haqqi wa hum ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Mereka termasuk orang-orang yang memang tidak mengetahui. Seperti itu. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, ya, di sini saya mengatakan bahwasanya jikalau memang orang-orang yang memang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang patut disembah hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencari tandingannya selain Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dia termasuk bukan orang-orang yang memang zalim terhadap baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap dirinya. Di sana saya lupa nama golongannya, ya, bahwasanya memang ada salah satu golongan yang memang mereka yang dia hanya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain, mengucapkan syahadatain, akan tetapi tidak secara menafikan di dalam hatinya. Paham ya? Menafikan di dalam hatinya. Maksudnya dia hanya berucap doang, berucap saja. Takallama. Dia hanya berucap, tapi di dalam hatinya dia tidak meyakini. Dan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Ya. Syekh mengatakan bahwasanya, ya, syahadatain minal ilmi wal yaqin wal amal. Jikalau seseorang memang membaca dua kalimat syahadat dengan ilmu, minal ilmi, wal yaqin, dengan keyakinan, wal amal, dengan perbuatan, zahiran, batinan, di dalam hatinya, ya, wal zahiran, dan juga kelihatan. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, ya, ini adalah bentuk kezaliman, ya, dan juga makna dari man syahida la ilaha illallah. Mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesembuhan yang memang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.